Pernah nggak sih kamu ngerasa otak kamu kayak nggak bisa diem? Hal kecil aja bisa jadi bahan pikiran berjam-jam. Chat belum dibalas 10 menit, langsung mikir, dia kesel nggak ya? Gue salah ngomong nggak? Jangan-jangan dia ilfil. Aneh ya, banyak penelitian psikologi nunjukin satu hal menarik. Orang dengan kemampuan analisis tinggi justru lebih rentan overthinking. Kenapa bisa begitu? Satu, otaknya terlalu aktif. Orang yang punya kemampuan berpikir kritis biasanya nggak cuma lihat satu sisi. Kalau orang lain lihat satu pintu, dia lihat 10 pintu, lengkap dengan kemungkinan apa yang ada di baliknya. Mereka terbiasa menganalisis situasi, membayangkan berbagai skenario, menghitung risiko sebelum bertindak. Secara logika, ini kelebihan. Tapi masalahnya, semakin banyak kemungkinan yang kamu lihat, semakin banyak juga yang harus kamu proses. Misalnya mau ambil keputusan sederhana, pindah kerja. Orang biasa mungkin mikir, gajinya lebih gede, gas. Tapi orang yang terlalu analitis mikir, kalau lingkungannya toksik gimana? Kalau gue nggak cocok? Kalau ternyata ini langkah yang bikin karir gue mundur? Kalau gue gagal adaptasi? Akhirnya keputusan yang harusnya simple jadi berat banget. Bukan karena nggak mampu, tapi karena otaknya kebanyakan simulasi. 2. Perfeksionisme. Orang pintar sering tumbuh dengan ekspektasi tinggi. Mungkin dari kecil sering dibilang, kamu kan pintar, masa gitu aja nggak bisa? Kalimat itu tanpa sadar bikin standar diri jadi tinggi banget. Mereka takut, salah, terlihat bodoh, nggak maksimal, mengecewakan orang lain, dan perfeksionisme ini bikin mereka sulit mulai. Karena di kepala mereka, semuanya harus sempurna dulu. Ironisnya, semakin kamu nunggu sempurna, semakin kamu nggak gerak. Overthinking seringkali bukan karena nggak tahu harus ngapain, tapi karena takut hasilnya nggak sesuai standar tinggi di kepala sendiri. 3. Kesadaran diri yang tinggi. Orang yang cerdas biasanya punya self-awareness tinggi. Mereka peka terhadap ekspresi orang, perubahan nada suara, bahasa tubuh, energi di ruangan. Itu sebenarnya kemampuan sosial yang bagus. Tapi kalau terlalu peka, kamu jadi overinterpretasi. Orang jawab chat singkat, iya, di kepala kamu, kenapa cuma iya? Dia lagi marah, gue salah ngomong. Padahal mungkin dia cuma lagi capek. Masalah overthinking sering bukan tentang realita, tapi tentang asumsi yang dibangun dari potongan informasi kecil. 4. Terlalu paham konsekuensi. Orang yang berpikir dalam biasanya sadar bahwa setiap tindakan punya dampak. Mereka jarang asal ngomong, jarang asal bertindak. Karena mereka tahu, satu keputusan bisa mengubah banyak hal. Kalimat sederhana kayak, gas aja. Itu sulit buat orang yang terlalu analitis. Karena sebelum gas, dia sudah mikir 20 kemungkinan gagal. Bahkan kadang mereka lebih takut sama kemungkinan yang belum tentu terjadi daripada menikmati kesempatan yang ada di depan mata. Dan akhirnya, mereka terjebak dalam loop pikiran. Mikir, ragu, mikir lagi, tambah ragu, makin capek. Jadi, apakah jadi pintar itu kutukan? Enggak. Masalahnya bukan di kecerdasannya. Masalahnya di kontrol. Otak yang kuat itu kayak mesin sport. Kalau kamu nggak bisa kendalikan, dia bisa bikin kamu kelelahan sendiri. Overthinking bukan tanda kamu lemah. Kadang itu tanda kamu terlalu sadar. Dan mungkin yang perlu kamu latih bukan cara berpikir lebih dalam, tapi cara berhenti berpikir ketika sudah cukup. Karena nggak semua hal harus dianalisis. Kadang hidup butuh satu hal sederhana, berani jalan walaupun belum tahu semuanya.